Guys, di video ini spesial banget. Gue akan menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komen YouTube gue. Tapi memang nggak semua gue jawab juga. Cuman ada beberapa yang menurut gue kalau gue gue pengen jawab. Soalnya kadang-kadang kan juga ada yang memang mereka nggak nanya, itu hanya memberikan statement aja. Nah, buat kalian yang pengen tonton ya jawaban-jawaban gue, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, sekarang kita santai aja ya, sambil lihat-lihat kolom komen di YouTube gue juga, nanti gue akan bantu jawab. Oke, share screen dulu. Udah. Oke, ini berapa kolom di hadapan kalian nih, beberapa komen yang ada di kolom YouTube gua. Ada chartnya nggak lengkap, ya kan? Ya. Ini kan gue pernah bikin video review aplikasi Okta ya. Chartnya nggak lengkap. Ya jawabannya adalah ya memang benar sih, ada benarnya. Ada yang memang chartnya tidak lengkap gitu ya di aplikasi tersebut. Ini benar, it's true. Gitu. Tapi kata orang kalau depo di situ hilangnya cepat. Nah, ini gue pernah buat video soal bagaimana pendapat gue soal affiliate binary option. Menurut pendapat gue, di sini gue akan menjawab ya. Untuk di situ deponya cepat hilang, jawabannya mayoritas mungkin iya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian punya kemampuan teknikal, mungkin kalian masih ada banyak menangnya gitu ya. Walaupun banyak kalahnya. Atau mungkin mayoritas tetap kalah, tapi masih ada menangnya gitu ya. Karena di sini kan binary itu istilahnya apa ya? Ya lu kayak nebak berapa menit kemudian kira-kira kurvanya naik ataupun turun. Kalau lu punya kemampuan technical analysis itu kebantu. Tapi ya beberapa ada dugaan-dugaan bahwa chartnya atau candlestick-nya itu ternyata tidak seperti itu atau ya tidak sesuai lah dengan sesungguhnya gitu ya. Itu dugaan ya. Jadi kalau mau dibilang cepat hilang, ya mayoritas mungkin iya, tapi beberapa orang yang menguasai teknikal mungkin nggak sepenuhnya hilang, mungkin beberapa kali rugi gitu sih. Oke, Tamfan Boys. Oke. Ini dari Acong. Oke. Jess mau nanya, kalau investasi kripto buat jangka panjang apakah bagus, Jess? Dan kalau kita punya koin, enaknya di hold apa langsung dijual saat harga tinggi? Ini sebenarnya pertanyaan ini kenapa jarang gue jawab juga, karena memang udah banyak banget orang yang nanya hal yang sama. Bagus gak nih Jess invest di sini? Kira-kira bagusan dijual pada saat ini atau gimana? Padahal gue udah berkali-kali bilang gitu ya, bahwa kalau investasi itu tetapkan tujuan kalian tuh apa gitu. Buat jangka berapa lama? Gue suruh untuk belajar juga susah gitu ya orang-orang. Ya sebagian ada yang mau belajar, sebagian lagi ada yang nggak ada. Gue bilang analisa dulu, tujuannya apa? Karena setiap orang beda-beda Pak, gitu. Dan tidak ada baik ataupun tidak ada buruk dalam investasi. Yang ada cuma plus dan minus doang. Itu sih. Jadi kalau mau dibilang bagus apa enggak ada yang pernah tahu, Pak. Sekalipun dia misalkan pakar di kripto, nggak ada yang bisa mastiin 100% itu bakal bagus. Bullshit kalau yang bilang itu bagus. Ya, itu bohong. Nah, yang kita bisa tahu adalah kalau kita mau invest, siap nggak sama resikonya? Dan kita melakukan evaluasi. Udah, itu doang. Jadi kalau misalnya gue bilang Bitcoin, pasti bagus nggak ke depan? Gue nggak tahu. Sama kayak lo punya usaha nih, ya. Lo punya usaha. Lo kan nggak tahu 3 bulan, 4 bulan lagi apakah ada masalah atau enggak. Ya lo sih yakin bahwa usaha lo maju. Tapi apakah itu akan sustainable? Jawabannya adalah enggak, Pak. Nggak ada yang tahu, kecuali Tuhan mungkin yang tahu. Nah, caranya gimana? Kalau lo yakini bahwa satu aset tersebut atau koin atau kripto tersebut bagus, ya udah beli aja. Nanti lo tinggal analisa setiap 3 sampai 4 bulan, selesai. Dengan cara seperti itu,
ya lu minimalisir resiko bermasalah dan lain sebagainya, itu kan lu minimalisir. Pertama, ya sebelum lu analisa seperti itu, ya lu harus sebelum beli, lu harus cek-cek dulu nih, apa aja sih variabel-variabel yang diperhatikan ketika investasi di kripto. Gue kan udah bilang, di trial trading itu tuh, lu harus tonton semua, lu harus sabar, Pak. Ya, lu harus tonton semua. Ada edukasi, ada wejangan, ada omongan, semuanya di situ ada. Cuman mungkin orang nggak sampai 10 bulan atau yang nggak berminggu-minggu karena udah capek mungkin. Tapi itulah menggali ilmu, Pak. Gua sampai sekarang, nih gue kasih tahu, gue belajar video trading, gue makan, gue belajar, gue ngapa-ngapain, gue belajar. Itu gue waktu senggang yang semestinya buat nonton atau apa, itu gue belajar gitu. Artinya bahwa ya kalau mau dibilang omongan yang gue tonton itu kadang-kadang sama aja, itu juga udah berapa kali gue tonton begitu. Tapi perlu diingat, semakin sering kita mendengar omongan yang sama berulang-ulang, itu akan menyantol di kepala kita. Semakin itu nyangkut, ya otomatis akan menjadi mindset yang baik. Gitu aja, ya. Jadi menurut gue tidak ada yang bagus 100%, nggak ada, Pak. Lu mau cari dimanapun, mau itu saham, mau kripto, sama aja. Kalau lu yakin Bitcoin itu bakal bagus, ya udah, ya. Lu lihat dari market cap-nya dia bagus, ininya bagus. Lu tinggal lihat 3-4 bulan, lihat evaluasi apakah ada masalah atau enggak. Apakah lu mau keep continue untuk investing atau enggak, kan gitu. Seperti itu sih jawaban gua. Ya. Kalau untuk mau dijual saat harga tinggi ataupun itu terserah lu gitu. Strategi investasi kan gue udah beberapa kali bilang, investasi live gue udah pernah ada tuh di playlistnya soal strategi investasi, coba ditonton aja, itu ada. Tapi orang mau nggak nonton sampai habis, nyisin kuota. Lu cuman ngabisin kuota doang, Pak, gitu. Gua seminar, gue jalan pakai motor, pakai mobil, bayar lagi di situ. Gue masih mau terima kok ilmunya semua. Masa kalian cuman misalkan kuota yang kesedot aja, kalian udah nawar. Maksud gue jangan, ya inilah harus lebih effort gitu. Walaupun sekarang teknologi udah di mana-mana, ya tetap berjuang gitu loh. Kalau jangan dapat ilmu tuh maunya yang santai, enak gitu. Ya sekarang lo lihat deh orang yang santai, enak, emang pernah ada tuh yang kaya raya? Enggak. Awal-awal orang-orang kayak gitu, mereka itu tuh semuanya kerja keras dulu, baru dia ngenakin. Kayak gitu. Kalau lo lihat, wah ada nih yang dia enak-enak aja, mungkin orang tuanya enak. Kayak gitu. Intinya gitu, lo harus pelajari sendiri. Ada strategi dollar cost averaging, ada strategi lump sum theory, ya. Bebas, lo memilih yang mana? Itu sih sebenarnya jawaban gue ya. Acong-acong. Mungkin juga orang yang punya pertanyaan sama mudah-mudahan dijawab sih. Bang, menurut saya binary option itu perjudian, Bang. Soalnya saya tidak lihat ada aset yang bisa disimpan dalam waktu singkat, hanya tebak-tebakan. Menurut gua Mariadi, gua ada sependapatnya sih di situ, ya. Karena memang dia tidak ada asetnya. Itu kan cuma dia pakai chart aja, terus kira-kira lo nebak aja, kira-kira dalam berapa menit atau beberapa jam atau dalam sehari itu kira-kira naik atau turun. Itu doang sebenarnya. Jadi gua ya ada setujunya lah. Agreed. Ya ini yang kemarin nih gue ngebahas soal binary. Agreed, harus smart jadi investor, harus riset dulu. Betul, gue setuju nih. Oke, Bang, kalau di reksadana kita investasi 50.000, kira-kira dapat profitnya berapa? Nah ini nih, ini juga sering nih pertanyaan ini keluar, ya. Jawaban gue, nah ini dia udah bilang nih, ada nih bagus nih, Brilian Hanggara, dia bilang gini, tergantung reksadana apa bro, tapi kalimatnya kurang tepat ini. Betul, gue setuju banget dengan omongan ini, makanya gue sempat like juga. Karena ya tergantung reksadana apa, dan itu pun tidak ada fixed return. Reksadana ataupun investasi secara rata-rata itu tidak ada fixed return, Bang. Ya, mereka floating. Lu bilang reksadana pasar uang 5%. Emang 5%? Kalau misalkan ada kondisi yang buruk, 3%, 4% kan bisa. 2% aja mungkin. Apakah gue bilang 5%? Enggak gitu. Ya, itu cuman estimasi. Jadi tidak ada absah bakal jadi berapa gitu ya. Untuk KN Fin 12 ya, mudah-mudahan menjawab juga. Jadi tidak ada absahnya itu berapa. Ya kalian tinggal lihat aja return dalam 1 tahun terakhir berapa, 2 tahun terakhir berapa, 3 tahun terakhir berapa. Udah, tinggal kalian kalian aja dengan nominal investasi yang kalian punya. Misalkan 50.000, untungnya 10%, ya berarti 5.000 perak.
Kan gitu. Jangan bikin hal-hal ini jadi bingung gitu loh. Itu kan sebenarnya sederhana gitu ya. Tetapi kan kita tidak ada yang menjanjikan keuntungan di sini, ataupun reksadana tuh tidak menjanjikan keuntungan. Nah ini juga nih, ada mantap Kak, terima kasih infonya Kak, cobain aplikasi terbaru nih, aku dapat 100.000 terbukti. Ini mah, sorry to say, ini sih gue nggak percaya kayak gini-ginian Mbak. Oke, jempol-jempol. Saya share video ini di grup Telegram Titip Dana, langsung auto dikeluarin. Jadi gue pernah bikin video nih guys ya, tentang penipuan investasi di Telegram. Gue bilang, boy, investasi yang di Telegram itu tuh, ya, itu penipuan gitu. Ya, investasi nggak ada di Telegram, yang ada di aplikasinya langsung gitu. Iya, ya dia nge-share video kayak gitu, ya habis langsung dikeluarin. Karena kan kalau mereka pada baca atau mereka pada nonton, habis mereka. Tuh. Bang, izin bertanya ya Bang, kalau P2P gimana Bang? Sebab Bang Jason kok nggak pernah bahas P2P. Nah, ini pertanyaan spesial nih. Untuk Muda Fuel Hub, oke. Gue akan jawab. Kenapa gue nggak bahas P2P? Karena peer-to-peer lending gue sekarang udah, sebenarnya udah nggak terlalu tertarik sih soal peer-to-peer lending juga. Tapi kalau misalkan kalian emang yang tertarik peer-to-peer lending itu juga nggak masalah ya. P2P ini kan juga sempat jadi ada omongan juga pinjaman online yang sempat diomongin, yang sempat ada sesuatu yang tidak tepat gitu ya. Kalian bisa cek sendiri beritanya ya soal pinjol juga. P2P lending dan beberapa juga ada yang gagal bayar, ada juga yang berhasil, ada yang susah membayar, ya, ada yang pakai asuransi tapi ternyata masih susah untuk ngembaliin duitnya pun ada. Dan memang itu minus dari peer-to-peer lending ya, atau risikonya, dan itu hal yang biasa guys gitu. Lo harus terima risiko investasi. Makanya ketika ada penawaran return yang gede atau apapun, ya lo cek dulu, lo siap nggak dengan konsekuensi bakal default atau mereka nggak sanggup bayar, regardless mau pakai asuransi kayak mau pakai apa. Kalau lu nggak siap, mending jangan. Dan kenapa nggak mau bahas? Karena memang nggak terlalu interest lagi aja sih. Itu aja, mungkin di kedepan hari bahas. Oke. Oke, gue jawab nih untuk pertanyaan terakhir untuk Q&A video pertama kita nih. Malik Nur Salim, Kak, misal nih saya mau ikut reksadana per bulan dalam 1 juta, tiap tapi setiap bulan hasil profitnya mau aku alokasikan ke tempat lain, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Kenapa tidak? Kalau kamu misalkan udah nabung dan hasil profitnya ada, ya udah tarik. Tapi ingat, kalau misalkan 1 juta, ya lu anggap aja reksadana lah. Itu kan harus lama investasi ya. Lu ya, misalkan nih, kalau untuk dapat kayak 5% dalam 1 tahun aja, itu susah gitu ya. Untuk saat ini ada sih reksadana obligasi, ada reksadana saham, tapi turunnya juga gila-gilaan. Lu udah siap atau belum? Kalau menurut gua, kalau lu misalkan mau seperti ini, nabung 1 juta ya, tapi setiap 6 bulan hasil profitnya mau dialokasikan. Kalau misalkan hasil profitnya itu cuman berapa puluh ribu, lu siap apa enggak? Karena menurut gua ini paling hasilnya kecil sih. 10%-nya berapa dari 1 juta? Misalkan 100.000. Katakan lu cuma dapat 6%, lu cuma dapat 60.000. Lu mau ngalokasin tempat lain, Pak. Itu kan ada biaya beda bank, ya. Apabila bank kustodian dengan bank lu beda, ya lu bakal kena tuh fee itu. Ya sekitar 6,5 atau 3.500. Terus siapa apa enggak? Lu masih untung 60.000 misalkan. Menurut gua, kalau nominal investasi lo belum gede banget, ya mendingan jangan. Kecuali lo investasi mungkin udah kurun waktu 1 sampai 3 tahun, ya seperti itu. Kalaupun lo misalkan nabung dalam 1 tahun ke bawah, ya mendingan reksadana pasar uang. Memang untuk diperuntukkan jangka pendek, tapi ya untungnya paling sekitar 3-4%. Kalau lo naruh 1 juta, lo misalkan nanti untungnya mungkin sekitar 40.000 doang kali. Ya 40.000 lo mau alokasiin tempat lain. I don't think so sih Pak. Ya, kalau lo mau gambling di reksadana saham, kemungkinan besar lo bakal rugi. Obligasi juga kemungkinan lo bisa rugi lo. Menurut gue dengan nominal segini terus lo pindahin, menurut gue not suitable sih. Bisa tapi
Bisa sih, bisa-bisa aja, tapi ya kecil banget. Coba aja lo buktiin sendiri. Oke. Nah, di sini kan juga udah kelihatan kan, sebenarnya ini gue dalam 1 tahun di Reksadana Ajaib 3,13%. Ini setahun aja 3%, Pak. Iya, ya lu bayangin. Ini apalagi 6 bulan, Pak. Berarti bisa sampai 1,5% atau mungkin 2%. 2% dari 1 juta, Pak. 10%-nya aja 100.000. Ya, dua persennya aja mungkin sekitar 20.000. Lu mau alokasiin di tempat lain, udah kena biaya transfer duluan, Pak. Itu juga lu cuma dapat 7.000. Ya, 7.000 mau nabung di mana? Di bank. Deposito nggak bakalan kena. Lu taruh di mana? Kan susah. Itu. Jadi harus dipikirin sih. Pertanyaannya kalau bisa apa enggak, ya jawabannya bisa. Seperti itu aja mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawab untuk beberapa saat ini juga. Ya, nanti akan lanjut di Q&A kedua. Nah, buat kamu semua yang merasa jawaban-jawaban pertanyaan gue ini bakal ngebantu teman-teman kalian, lo coba share aja deh ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bakal membantu nih. Nah, bila mana kamu suka dengan konten saya, kamu bisa subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.